Salam damai, penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan Sukadharma. Jadi kali ini saya akan berbagi ilmu yang agak berat, yaitu ikhlas. Ngomongnya gampang, tapi bagaimana melaksanakannya? Bagaimana menerapkannya? Ada beberapa tahap. Sebelum sampai ke ikhlas, itu kita harus melalui beberapa tahap dulu. Jadi tidak langsung begitu ada sesuatu langsung ikhlas. Tidak, itu akan sulit dicapai kalau kita tidak melakukan tahap demi tahapnya. Ikhlas itu adalah ilmu tinggi, ya, ilmu tingkat tinggi. Bagaimana kita tetap tenang, bagaimana kita tetap bersyukur, bagaimana kita bisa tetap menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan. Caranya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, usaha maksimal. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini tentu ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah proses yang pasti harus kita jalani. Maka di setiap apapun yang terjadi, apapun prosesnya, maka berusahalah secara maksimal. Artinya apa? Pertama, jika kita memiliki sebuah kewajiban sebagai seorang karyawan, maka lakukanlah pekerjaan kita dengan baik. Jika kita memiliki sebuah kewajiban sebagai seorang pengusaha, maka lakukanlah pekerjaan kita dengan baik. Berusahalah maksimal untuk menyusun rencana-rencana kerja. Berusahalah maksimal untuk melaksanakan dengan baik setiap rencana kerja. Disiplin diri perlu dijaga, disiplin waktu perlu dijaga, kerja keras perlu dijaga, niat baik perlu dijaga. Jadi semua proses-proses ini harus dilalui. Tidak bisa kita ujuk-ujuk bicara tentang ikhlas kalau prosesnya belum dilalui. Sebelum sampai ke titik ikhlas, maka kita harus berusaha maksimal. Apapun yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Disiplin waktu harus dijaga. Kerja keras harus tetap dilakukan. Kerja cerdas, mengupdate setiap informasi harus kita lakukan. Artinya bahwa upaya-upaya untuk mensukseskan sebuah pekerjaan itu harus kita lakukan. Upaya-upaya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik harus kita rancang. Inilah wujud dari usaha maksimal. Apa yang kita rencanakan, semua didetailkan dengan baik, semua direncanakan dengan baik. Apa yang mau kita lakukan harus dirancang dengan baik. Sudut A, sudut B, dari segala sudut harus dipertimbangkan. Maksimalkan mencari informasi. Maksimalkan kemudian mencari teknis-teknis pelaksanaannya. Maksimalkan dalam pelaksanaannya. Harus tambah ilmu, ditambah ilmunya. Harus tambah pengetahuan, ditambah pengetahuannya. Harus perluas relasi, diperluas relasinya. Itu wujud usaha maksimal. Kemudian prosesnya, setelah usaha kita maksimal, maka ada proses berikutnya sebelum menuju ikhlas. Apa itu? Sabar berproses. Karena tidak semua instan. Semua butuh proses. Tidak ada pekerjaan yang begitu dirancang langsung jadi. Pasti akan melalui step 1, step 2, step 3, dan selanjutnya. Maka ikuti proses-proses ini. Sabar melalui proses untuk menuju keberhasilan. Jangan baru melangkah 1 sudah mau menghasilkan 10. Tidak kena.
sabarlah berproses. Ikuti aturan mainnya. Ikuti tahap demi tahap pelaksanaannya. Karena itu, dalam rancangan, tahap demi tahap ini yang akan mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Saya yakin, siapapun itu, dari awal pasti merancang agar apa yang kita buat bisa berhasil dengan baik. Tidak ada yang dari awal itu berpikiran untuk tidak berhasil. Tidak ada. Semua pasti ingin apa yang dia lakukan itu menghasilkan yang terbaik. Semua pasti punya cita-cita yang ideal, bahwa apa yang dirintis bisa menghasilkan maksimal. Semua. Tidak ada yang dari awal orang merancang untuk gagal. Tidak ada orang dari awal merancang agar tidak sukses. Semua pasti merancang agar bertemu dengan kesuksesan, bertemu dengan kebahagiaan, bisa menciptakan kemapanan, dan lain sebagainya. Semua niat-niat yang ideal. Nah, untuk mencapai niat-niat ideal ini, hasil-hasil yang ideal inilah perlu proses. Maka sabarlah melalui proses demi proses. Jika usaha maksimalnya sudah dijalankan, sabar berprosesnya sudah dilalui, artinya step demi stepnya dilakukan, tahapan demi tahapan dijalankan. Tetapi ingat, di setiap usaha, di setiap rancangan, ada dua hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, idealnya sukses. Yang kedua, tidak sukses. Maka inilah yang dibutuhkan, namanya ikhlas. Ikhlas menerima apapun hasilnya. Jangan dari awal sudah ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita hanya ikhlas menerima kebaikan. Kita hanya ikhlas menerima kesuksesan. Tidak siap menerima kegagalan. Ini kunci. Kunci ikhlas adalah tanpa pengharapan. Jadi, kalau dari awal kita sudah merancang semua upaya, kemudian kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang maksimal, kemudian kita sudah dengan sabar melalui prosesnya, sabar berproses, maka kita tinggal menunggu nilai akhirnya, yaitu siap menerima kegagalan, siap menerima kesuksesan, siap menerima hasil sesuai yang diinginkan, siap juga menerima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu namanya ilmu ikhlas. Ikhlas tanpa pengharapan. Nah, kalau saya sering istilahkan, itu namanya ikhlas berserah. Kalau namanya sudah berserah, maka tidak lagi mainnya di sini, tidak lagi pakai main hati. Sudah kita serahkan semua kepada kehendak alam, apapun itu yang terjadi. Karena yang terjadi pasti yang terbaik. Maka jangan sekali-sekali pernah menyesali apa yang terjadi. Karena yakin yang terjadi itulah yang terbaik. Bagaimana kemudian kita bisa menarik kesimpulan dalam hati kita bahwa yang terjadi adalah yang terbaik? Maka lalui proses tadi, yaitu usaha maksimal, sabar berproses, ikhlas berserah. Itu esensi ilmu ikhlas. Karena ikhlas adalah tanpa pengharapan. Salam.